Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat channel dewasa di YouTube nih, membuat channel dewasa itu jujur aja, kalau membuat channel dewasa kita nggak usah munafik. Apalagi di negara kita nih, membuat channel dewasa tuh penonton langsung banyak, viewer langsung tinggi, syarat YouTube terpenuhi, gampang terpenuhi. Yang namanya 1000 subscriber, yang namanya jam tonton dalam sekejap terpenuhi kalau bikin channel dewasa. Pokoknya apapun itu, kalau udah bikin channel dewasa, buka-bukaan, apalagi yang namanya cewek-cewek tuh, apalagi yang nawar-nawar PSK atau apa-apa cepet tinggi. Kalau udah apalagi yang maksudnya yang explore perempuan tuh, lagi begini, boleh aja klik di YouTube nih, di pencarian YouTube, coba klik 18 plus Korean, oh ya gitu-gitulah, Japan, Korean, apa-apa, itu penontonnya jutaan. Jadi kalau kita membuat konten seperti itu, ini di banyak grup YouTube saya tuh, banyak grup pada mempertanyakan, bang bikin begini bisa nggak, bang bikin begini bisa nggak. Jadi lebih kalau nyari subscriber, anggap masih gampang lah, kita masih pertemanan, masih bisa sub for sub maksudnya secara ini ya. Kalau masalah sub for sub yang bagaimana, ntar kita bahas lagi di konten lain. Maksudnya, bang lu subscribe punya gue, ntar gue subscribe punya lu ini gitu, cepet. Intinya kalau nyari 1000 subscriber, saling membantu subscribe itu gampang. Tapi kalau jam tonton belum tentu, channel kita kayak gimana pun kalau jam tontonnya itu belum tentu. Nah itu yang membuat pilihan ke konten dewasa. Di grup rame nih, lagi rame bikin konten dewasa bang, biar cepat dimonetes. 1000 subscriber sama jam tonton apalagi melejit langsung kalau udah konten dewasa. Bisa dimonetes nggak? Disetujuin nggak sama YouTube? Nah itu yang jadi pertanyaan, kita jawab. Jadi gini pemirsa, di grup kita tuh ada satu orang yang membuat konten seperti itu. Bang, saya uji coba nih, saya bikin kontennya. Oh ya udah, kita semua juga nunggu. Ya udah, bikin konten, dia bikin channel nih, saya nggak sebut namanya Seng. Begitu dia bikin, dia upload tuh, biasa berbau-bau selangkangan. Begitu dia berbau selangkangan, ceng, bener. Subscriber nggak usah nyari, ya dari kita ada dukungan subscriber, kita subscribe gitu teman-teman kita nih yang di grup. Pokoknya kita ada grup YouTube gitu, kita subscribe dia lumayan naik. Tapi konten videonya kan penontonnya nggak bisa kita atur, penontonnya langsung tinggi, dalam waktu sekejap subscribernya langsung 4.000-an, ya sekitar 4.000-an. Jam tontonnya juga 4.000 jam tonton kan, yang ditunggu 4.000 jam tonton. Subscriber udah 4.000, jam tontonnya kita tunggu ini. Begitu jam tonton masuk ke 4.000, langsung dia monetes. Maksudnya diajukan untuk partnership ke YouTube. Nah, apa jawabannya? Maksudnya begitu biasa, kalau pengajuan biasa. Langkah pertama, oke, kebijakan. Langkah kedua, mendaftar Google AdSense, itu sih nggak usah diajarin, rada gampang ya maksudnya. Ketiga, peninjauan. Begitu peninjauan sampai cuma 3 hari. Peninjauan 3 hari langsung dikasih jawabannya. Jawabannya apa? Nih jawabannya. Nah, ini dia. Kalau kita lihat di sini nih ada notifikasi penting. Coba kita cek notifikasi penting. Jadi setelah, kalau subscribernya lihat di analisis channel tuh, subscriber saat ini 4.289. Dalam 28 hari terakhir naik 1.484. Ini fantastis. Jadi dalam hitungan sebulan aja, intinya dalam waktu sebulan bikin ini channel ini sudah 4.289 subscriber langsung diajukan. Ternyata di situ ada notifikasi penting. Begitu ngajukan, 3 hari kemudian datang notifikasi penting seperti ini. Monetize not approved. Maksudnya your channel was not approved for monetize. Jadi channel ini tidak di-approve, tidak disetujui untuk dimonetize. Kenapa tidak disetujui untuk dimonetize? Nah,
ini yang kita ulas di inti dari video ini nih, kita ulas. Alasannya adalah pertama gini. Karena konten ini khusus dewasa. Konten khusus dewasa ini tidak bisa dimonetize, tidak bisa dimonetize. Kalaupun bisa, walaupun ada kata-kata kalaupun bisa dimonetize, nanti iklannya itu iklan-iklan yang dewasa, maksudnya maaf nih, iklan kondom, iklan alat-alat begituan ya saya ngomongnya, biar di YouTube ini saya juga konten ini video ini masih bisa saya monetize. Soalnya kalau ngomong kata-kata yang begitu aja bisa nggak bisa dimonetize. Nah kayak gitu. Jadi ini kita baca perilaku bahasa atau ekspresi yang bersifat seksual. Jadi kalau di video itu ada perilaku ekspresi atau seksual itu udah pasti nggak bisa dimonetize. Kalau ada yang bilang di grup kita rame tuh, bang, nanti iklannya kan iklan dewasa. Jangankan ngarepin iklan dewasa, mungkin iklan dewasa itu khusus yang akun-akun lama yang sudah dimonetize, sudah disetujui monetize. Begitu ada peraturan baru, iklan mereka dihilangin. Kalau sudah ada pengiklan yang dewasa, masuk ke akun-akun yang lama. Tapi kalau yang baru, jangankan ngarepin iklan konten dewasa, approve pertama aja sudah tidak di-approve gitu kan. Anda dapat mengaktifkan iklan konten ini, pertama, tidak berisi adegan romantis atau ciuman. Nah, jadi kalau ada adegan romantis tuh biasa mesra-mesraan, adegan ciuman, pembahasan tentang hubungan asmara atau seksualitas yang tidak mengarah ke hubungan seksual. Nah, ini agak ini nih. Hubungan asmara atau hubungan seksual yang tidak mengarah ke hubungan seksual. Jadi mesra-mesra, mesum-mesum, tapi tidak berkembang biak, tidak melakukan seks. Konten yang menjurus secara seksual bertaraf sedang. Jadi ini nggak parah, maksudnya video yang nggak parah pun, yang tidak mengarah untuk apa sih bahasanya, berkembang biak seperti itu, masih yang sedang-sedang aja, ini aja udah nggak dapat dimonetize. Peraturan pertamanya tuh dapat meliputi apa? Tarian sensual, joget-joget yang kelihatannya sensual gitu, yang enak dilihat. Ini kan nggak berhubungan badan, maksudnya nggak berkembang biak. Ini cuman sensual aja. Pendidikan seks yang tidak ditampilkan secara vulgar. Ngomongin seks nih, ngomongin walaupun nggak ditampilkan gambarnya gitu, walaupun nggak ada videonya, maksudnya videonya ada tapi nggak vulgar, cuman klise atau sinyal pokoknya yang nggak ditampilkan gitu, maksudnya isyarat aja, itu udah nggak bisa dimonetize. Musik yang berisi konten seksual tanpa ketelanjangan, musiknya mungkin tanpa ada ketelanjangan ya. Ini agak susah juga. Kalau musik kan biasalah, kalau kita bikin adegan kalau nonton video adegan begituan kan, musiknya pasti kan yang romance gitu, yang mendayu-dayu, itu udah nggak bisa dimonetize. Ini syarat pertama aja udah sulit banget, apalagi yang kedua nih, poin kedua. Itu sama aja, Anda dapat mengaktifkan iklan, tetapi banyak brand mungkin memilih untuk tidak beriklan. Ya, ini yang tadi kita bahas di awal. Kalaupun kita dimonetize, mungkin pengiklan yang biasa-biasa itu nggak masuk ke kita, karena kita masuk ke 18+ ke atas. Tapi kalau kita baru ngajuin pertama aja udah nggak di-approve, bagaimana kita mau dapat iklan kan gitu kan. Nah, syarat keduanya ini lebih berat, ketelanjangan yang diburamkan atau disensor, meskipun digunakan dalam konteks pendidikan, berita atau konteks lainnya. Jadi kita membuat video yang ada adegan-adegan begituan, kita sensor tuh, maksudnya bagian gituannya kita sensor, kita buram-buramkan, itu aja udah nggak bisa tetap nggak bisa mendapatkan iklan. Jadi berfokus pada bagian seksual tubuh, meskipun walaupun ditutupin, pembahasan tentang pengalaman berhubungan seks, jadi cerita-cerita seks juga enggak. Tadi udah yang poin pertama ditutupin itu enggak. Pembahasan ngomong aja nih, nggak dapet juga. Tindakan seksual tersirat, biasalah itulah, maksudnya
ya dengan seksual tersirat, ngerti lah, bayangin aja gini-gini aja, itu udah nggak bisa. Mainan seks tanpa sentuhan manusia atau ketelanjangan, mainan seks aja juga udah nggak bisa dimonetes. Mainan seks, ada seks nih, udah nggak bisa. Atau gambar alat kelamin yang realistis, wah kalau ini udah pasti, alat kelamin nggak bisa dijelasin apa, udah tahu. Yang realistis, yang alatnya juga udah pokoknya yang berbau gini enggak. Terakhir nih, Anda harus menonaktifkan iklan untuk konten ini. Wah, ini langsung nih. Payudara yang dibiarkan terbuka atau ketelanjangan penuh. Tindakan seksual binatang kawin aja nggak boleh. Kalau tadi payudara yang dibiarkan terbuka tuh udah pasti nggak dapat iklan. Jadi kalau ada yang maksain tes klik di YouTube Nobra atau apa gitu, dewasa, nude, apa-apa, naket, itu udah pasti nggak ada iklannya. Kalaupun dia akun lama, ini kita udah bahas banget di grup ya. Akun lama itu pasti nggak ada iklannya, karena ini udah aturan YouTube paling sakral ini. Tindakan seksual binatang kawin aja, binatang berkembang biak itu nggak bisa dimonetes. Udah saklek dah. Jadi kalau kita ngeliat kuda sama kuda kawin atau ayam sama ayam kawin, itu udah nggak bisa. Pembahasan tentang rangsangan seksual atau thumbnail video dengan konten seksual, nah itu udah ini jelas banget ya, jelas banget. Nah, kalau channel kita berbau seperti ini, udah pasti nggak bakal bisa dimonetes. Udah pasti, maksudnya udah pasti nggak bakal bisa dimonetes. Dan yang parahnya kalau yang baru-baru nih, channel baru, ngajuin monetesnya udah nggak bisa mendapatkan. Maksudnya ngajuin aja udah nggak bisa di approve. Nah, tapi kalau bagi yang channel lama nakal nih. Kita di grup juga sama, Bang. Channel saya sudah dimonetes. Tapi nih Bang, penontonnya sedikit. Terus saya mau rubah image, mau rubah konten. Saya mau main konten dewasa nih yang kenceng nih, kan sudah dimonetes. Biar penontonnya banyak. Nah, kalau seperti itu ada garis pembatas. Maksudnya gini, YouTube itu sekarang kalau kita upload, dia memberi kita beberapa pertanyaan. Sama poin ini termasuk yang dipertanyakan. Untuk konten dewasa kita ada nggak yang seperti ini dalam di video kita, ada nggak adegan seperti ini? Yang 3 poin ini nih dalam kotak ini. Kalau ada, iklannya nggak ada. Walaupun kita sudah dimonetes nih, jadi akun kita sudah dimonetes, tiba-tiba kita mau beralih ke channel dewasa yang dengan harapan penontonnya banyak, tapi kita dipertanyakan 3. Kalau kita bohongin, YouTube kan nggak tahu nih, kita bohongin aja. Nggak ada adegan seks, padahal ada. Nggak ada adegan pakaian minim, padahal ada. Nggak ada gini, padahal ada. Itu pun udah nggak bisa dimonetes. Pakaian minim aja, nggak melakukan seks. Maksudnya pakaian minim yang terbuka dada itu udah nggak bisa. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu dipertanyakan untuk semua YouTuber. Jadi semua YouTuber dipertanyakan. Termasuk ini Detektif TV juga konten budidaya dipertanyakan. Ada nggak adegan seksnya gini. Itu pertanyaan itu semacam ujian. Kalau kita memberi jawaban itu 1, 2 video, 10 video, 10 kali ngupload kita dipertanyakan seperti itu dan jawaban kita tepat terus, kita akan mendapatkan pemberitahuan lagi dari YouTube. Rating kita seperti ini nih. Selamat, rating penilaian mandiri Anda sudah akurat. Jadi Anda bisa mendapatkan keputusan terkait monetes dengan lebih cepat. Jadi kalau kita ngupload video tanpa disurvei, tanpa dilihat lagi sama YouTube, itu langsung dapat iklan karena dia sudah percaya sama kita. Jika sistem kami memerlukan lebih banyak waktu, kami memperkenalkan icon memeriksa baru agar kreator dapat melacak progres monetisasinya. Nah, ini maksudnya gini pemirsa. Jadi kalau kita ngupload kan di pertanyaan-pertanyaan kayak tadi tuh, ada dewasa ada nggak enggak. Kalau kita ngebohongin, biar dapat iklan, kita klik yang nggak ada konten seksual, nggak ada. Nah begitu YouTube tahu, itu kita mendapat peringatan. Tapi kalau YouTube kan dicek lagi sama YouTube. Begitu kita ngupload, kita jujur terus jawabnya, nggak ada, memang nggak ada. Nah ini seperti ini. Jadi kita selamat mendapatkan penilaian mandiri. Kenapa seperti ini? Gini loh. Kalau biasanya kalau kita upload video itu pasti di awal-awal tuh penonton awal kita, subscriber kita yang mendapatkan pemberitahuan itu pasti nggak ada iklannya, belum ada iklannya. Karena apa? YouTube setiap kita upload kita upload video, sistem YouTube akan memeriksa video kita, aman, kasih iklan, aman, kasih iklan. Waktu memeriksa si YouTube ini untuk konten-konten kita,
apakah ada adegan dewasa atau enggak, waktu memeriksanya itu lumayan lama. Lumayan lama, sekitar 10 sampai setengah jam. 10 sampai setengah jam. Ini untuk konten-konten yang kira-kira belum terlalu ini ya, belum terlalu YouTube belum terlalu percaya sama akun mandiri kita. Kayak gini nih, penilaian mandiri. Kalau ini kan udah penilaian mandiri udah aktif. Nah, tapi kalau YouTube sudah memberikan selamat, rating penilaian mandiri Anda sudah akurat, itu kita tanpa menunggu, tadi saya bilang tanpa menunggu 10 atau setengah jam, kita baru ngupload langsung dapat iklan. Paling hitungan itu berapa detik aja lah, maksudnya berapa menit aja lah. Si YouTube kan nyemplokin iklan dulu sistemnya atau gimana. Intinya tanpa disurvei lagi sama YouTube, karena kita sudah mendapat rating penilaian mandiri. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe lalu klik lonceng, tidak mengurangi apa-apa. Gratis, ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Ya, jadi gitu pemirsa, itu jawaban yang menurut saya jelas, sangat jelas. Jadi kalau kalian mau membuat konten dewasa, kalian mau membuat berbau porno atau gimana, itu udah jawabannya. Bisa kalian buat, tidak kalaupun lolos gitu, kan ada yang dihapus sama YouTube, ada yang enggak. Kalaupun nggak dihapus, tapi itu jawabannya. Jadi tidak bisa dimonetes. Kalau mau dimonetes, beberapa konten tadi itu harus dihapus atau ya seperti tadi yang saya bilang. Intinya tanya diri kalian sendiri, mau membuat konten YouTube ini untuk kepuasan pribadi, maksudnya udah gua nggak mikirin penghasilan, gua nggak mikirin pemasukan monetis iklan atau apa, yang penting punya channel, penontonnya banyak, wah pokoknya bangga gitu jadi YouTuber, cuma agak porno gitu maksudnya. Ini yang sekarang ya, kalau yang dulu ada kan ada di grup juga rame, bang ini channelnya si A porno dapat iklan, bang ini channelnya begini dapat iklan gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Itu jawaban saya, oh mungkin itu karena peraturan YouTube yang lalu atau gimana, saya nggak tahu. Saya nggak tahu, daripada saya jawab yang salah, saya nggak tahu. Tapi peraturan YouTube yang sekarang berbarengan dengan masalah anak tuh, masalah konten YouTube anak, konten YouTube anak udah nggak dapat iklan. Nanti kita jawab terpisah itu. Intinya untuk konten dewasa, silahkan kalau yang mau buat pilihan sendiri. Yang nggak buat, yang mau memonetes, mau dapat duit dari YouTube atau gimana, mau dapat gaji dari YouTube, jangan, saya bilang. Nggak capek-capekin doang, buang kuota, buang waktu, buang semuanya. Yang disebarkan juga bukannya ibadah atau kalau ngomong gini agama lagi ntar. Udah gitu aja. Kalau kurang jelas atau gimana, tulis aja di kolom komentar. Di grup kita juga udah rame, di grup YouTube ya, sesama YouTuber yang mau gabung, nggak apa-apa, ke grup YouTuber kita discuss masalah YouTube di sana. Berbagi gak pernah rugi kalau nggak pernah berbagi. Usikum wa nafsi bitaqwallah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri. Salah ngomong, salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.